निकालते हैं। खबरदार चुहार साला। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tangga Film. Apa kabar sahabat? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Manji The Mountain Man yang rilis pada tahun 2015. Film ini diangkat dari kisah nyata, kisah dari seorang pria yang bernama Dasrat Manji yang dijuluki oleh orang-orang di desanya sebagai manusia gunung karena lebih dari 20 tahun dia membelah gunung seorang diri dengan menggunakan alat sederhana berupa palu dan pahat. Semua orang yang ada di desanya menganggap Dasrat sudah gila, tetapi Dasrat tidak memperdulikan hinaan semua orang dan tetap pada pendiriannya untuk menghancurkan gunung. Hingga suatu hari semua orang tersadar dengan apa yang dilakukan Dasrat dan kini Dasrat Manji dikenal sebagai pahlawan di desanya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya. Film bermula dari sebuah desa yang bernama Glor di India. Desa tersebut masih sangat tertinggal baik dari segi pembangunan maupun fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Bahkan jalan penghubung antar desanya harus mengelilingi gunung sejauh 40 km atau harus melewati gunung yang terjal jika ingin pergi ke desa lain. Selanjutnya kita diperlihatkan sosok pria yang sedang marah kepada gunung dan bersumpah akan menghancurkan gunung tersebut. Pria itu bernama Dasrat Manji. Karena kemarahannya, dia melempari gunung tersebut dengan bebatuan, sampai-sampai batunya membuat percikan api dan membakar rumput yang kering. Keesokan harinya, Dasrat berangkat dengan membawa peralatan berupa palu dan pahat untuk menghancurkan gunung tersebut. Dan setiap hari Dasrat berangkat dengan membawa peralatan tersebut. Ayahnya beberapa kali mencoba menghentikannya, tetapi Dasrat mengabaikan perkataan ayahnya. Bahkan seorang kepala desa yang bernama Mukia berkata kepada seorang jurnalis bahwa Dasrat sudah gila dan setiap hari dia akan menghancurkan gunung dengan palu dan pahatnya. Film kemudian flashback ke beberapa tahunnya lalu, saat Dasrat yang masih remaja dinikahkan secara adat dengan seorang wanita yang bernama Pagunia. Namun ayahnya Dasrat mengacaukan pestanya karena masalah adat mahar pernikahan. Pada keesokan harinya, ayah Dasrat dan keluarganya dipanggil oleh kepala desa yang bernama Mukia. Di sini diketahui bahwa ayahnya mempunyai hutan dan terpaksa menerima pukulan cambuk karena tak sanggup untuk membayarnya. Mukia kemudian memberinya keringanan dengan syarat anaknya yang bernama Dasrat bersedia menjadi budaknya. Namun Dasrat menolak. Ayahnya pun mencoba untuk memaksanya. Namun Dasrat berhasil kabur dari sana dan berlari sejauh mungkin melewati gunung yang tinggi dan terjal, lalu meninggalkan desanya dan tidak pernah kembali lagi. 7 tahun telah berlalu. Kini Dasrat sudah tumbuh dewasa dan penampilannya sudah sangat berbeda. Saat itu Dasrat melihat seorang gadis yang sedang berjualan. Dasrat sangat terpesona melihat kecantikan gadis tersebut. Ketika gadis tersebut diganggu oleh seorang pria, gadis itu marah lalu melemparinya sebuah lumpur. Namun naasnya, lemparan gadis tersebut meleset dan justru mendarat pas di wajah Dasrat. Dasrat yang sudah terpesona hanya bisa terdiam dan terus mencari perhatian. Dasrat kemudian membersihkan dirinya dan ikut merayakan hari kesetaraan antara orang kaya dan miskin. Setelah perayaan itu selesai, Dasrat pun pulang ke desanya dengan mengendarai sebuah bus bersama dengan gadis yang telah membuat dirinya terpesona. Setelah sampai di desanya, dia bertemu dengan Mukia. Dasrat kemudian menghampirinya dan dengan akrabnya memeluk Mukia karena sudah mengetahui bahwa batasan kesetaraan sosial sudah dihapuskan oleh pemerintah. Mukia dengan ramah menyapanya dan tampak kebingungan karena tidak mengenali pemuda tersebut. Dasrat kemudian kembali memperkenalkan dirinya yang dulu kabur di saat Mukia ingin menjadikannya budak karena hutang ayahnya. Lalu seketika Mukia merasa jijik dan menyuruh anak buahnya untuk memukulinya karena bagi Mukia penghapusan batasan kesetaraan di wilayahnya tidak berlaku.
Untung saja Dasrat bisa melarikan diri saat itu, hingga akhirnya dia sampai di rumahnya dengan pakaiannya yang sudah sangat lusuh. Dasrat bersama teman-temannya membangunkan ayahnya yang sedang tidur. Saat ayahnya mengenali dirinya bahwa dia adalah Dasrat, ayahnya langsung memukulinya karena Dasrat telah meninggalkannya sendirian dan memberitahu bahwa ibunya Dasrat telah meninggal. Teman-teman Dasrat mencoba menenangkan ayahnya dan suasana pun kembali ceria menyambut kepulangan Dasrat. Keesokan harinya, Dasrat bersama ayahnya mendatangi rumah istrinya sewaktu remaja. Tetapi ayah dari istrinya marah karena dulu Dasrat pergi meninggalkannya begitu saja dan terjadilah keributan antara ayahnya dan mertuanya. Tiba-tiba Dasrat terdiam karena kembali bertemu dengan wanita yang ia temui sebelumnya, gadis yang telah membuatnya terpesona sejak pandangan pertama. Dan ternyata gadis itu bernama Pagunia. Dia adalah istrinya, gadis yang telah dia nikahi sewaktu remaja. Dasrat ingin membawanya pulang, akan tetapi mertuanya justru melarangnya dan mengusir Dasrat dan ayahnya. Keesokan harinya, dia kembali bertemu dengan istrinya di pasar. Namun Dasrat tidak bisa mendekatinya karena Pagunia bersama ayahnya. Dasrat kemudian mengajak Pagunia secara diam-diam dan mengajaknya mencari tempat untuk berbicara berdua. Di lain waktu, Dasrat selalu mendatangi Pagunia di rumahnya, tentunya dengan cara diam-diam. Karena rasa cinta, Pagunia kemudian mengajak Dasrat untuk segera menemui ayahnya atau membawanya kabur agar bisa selalu bersamanya. Beberapa bulan kemudian, Dasrat yang sedang bekerja mendengar kabar bahwa Pagunia istrinya akan segera dinikahkan dengan seseorang. Mendengar hal itu, Dasrat kembali mengambil kapaknya dan nekat pergi ke rumah istrinya. Dasrat dengan membawa senjata tajam mengancam dan berbuat rusuh di acara itu. Dasrat lalu membawa kabur Pagunia istrinya untuk hidup bersama. Dan dari sinilah Dasrat memulai hidup baru bersama istrinya. Hari-hari mereka lewati dengan bahagia. Dia sangat menyayangi istrinya dan melakukan yang terbaik demi kebahagiaan istrinya. Dan kebahagiaan Dasrat bertambah saat mengetahui istrinya sedang hamil. 9 bulan kemudian, lahirlah putra pertamanya. Walau hidup mereka sangat sederhana, tetapi hidup mereka sangat bahagia. Beberapa tahun kemudian, Pagunia kembali mengandung anak kedua mereka. Kebahagiaan keluarga Dasrat semakin bertambah dan semakin giat dalam bekerja. Suatu hari Pagunia ingin membawakan makan siang untuk suaminya yang sedang bekerja di sawah. Walau dia sedang hamil, tetapi dia masih sangat bersemangat. Untuk sampai ke persawahan suaminya, Pagunia harus melewati gunung karena tidak ada akses jalan lain. Namun tiba-tiba kakinya tergelincir dan membuat dirinya terjatuh. Dasrat yang mendengar kabar istrinya terjatuh, segera berlari dan mendapati istrinya sedang bersimbah darah. Kemudian Dasrat membawanya ke rumah sakit. Dasrat menggotong istrinya melewati gunung yang terjal. Sesampainya di rumah sakit, Pagunia langsung diberikan pertolongan pertama. Namun sayangnya, walau anaknya di dalam kandungannya berhasil diselamatkan, tetapi nyawa Pagunia sudah tak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia. Dasrat yang mendengar penyataan dari dokter hanya bisa terdiam, menahan rasa sakit yang sangat mendalam. Istrinya yang sangat dicintainya kini telah tiada. Dari sinilah awal kemarahan Dasrat ke gunung tersebut karena telah mencelakai istrinya. Dasrat kemudian bersumpah akan membelah gunung tersebut. Sejak hari itu, Dasrat dengan alat sederhananya mulai menghancurkan gunung seorang diri. Tanpa terasa tahun demi tahun telah berganti. Semua barang-barangnya sudah habis terjual. Semua orang menganggapnya gila. Bahkan ayahnya sendiri selalu memarahinya dan mengatakan bahwa Dasrat sudah gila. Puluhan tahun telah berlalu, tetapi Dasrat masih saja menghancurkan dan ingin membelah gunung. Hingga suatu hari, seluruh penduduk desa akan berhijrah ke daerah lain.
dikarenakan kemarau panjang dan kekeringan yang melanda desanya, yang membuat warga kesulitan mendapatkan air. Ayahnya mencoba mengajak Dasrat dan ikut bersamanya. Namun Dasrat masih tetap teguh dengan pendiriannya untuk tetap tinggal membelah gunung. Dasrat hanya memohon kepada ayahnya untuk menjaga anak-anaknya saat sedang mengungsi. Mendengar jawaban Dasrat, ayahnya sangat kesal, lalu pergi meninggalkannya dan mengatakan bahwa Dasrat benar-benar sudah gila. Sekarang Dasrat hanya sendiri di desanya. Cuaca di desanya semakin hari semakin panas. Pekerjaan sehari-harinya semakin sangat berat, dan persediaan air minum dan makanan juga sudah habis. Bahkan Dasrat harus masuk ke dalam sumur untuk menjilat lumut pada dinding sumurnya agar rasa hausnya berkurang. Dan karena kelelahan, Dasrat tertidur di dalam sumur tersebut. Keesokan harinya, dia kembali menghancurkan gunung, tetapi tiba-tiba dia terjatuh ke dalam lubang gunung itu. Tanpa sengaja menemukan genangan mata air. Karena sudah kehausan, Dasrat pun langsung meminumnya dan memakan dedaunan yang tumbuh di sekitar genangan air. Berkat sumber mata air itu, Dasrat mampu melanjutkan untuk menghancurkan bebatuan selama bertahun-tahun. Hingga suatu hari, tiba-tiba muncul seekor ular dari balik bebatuan, dan celakanya ular itu mematuk ibu jari kakinya, dan Dasrat segera memotong jari kakinya agar bisa ularnya tidak menyebar. Sakit yang luar biasa yang dirasakan Dasrat membuat dirinya jatuh pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, dia melihat awan yang mulai mendung, dan tak lama setelah itu hujan pun turun, dan ia menyambut hujan tersebut dengan sukacita. Akhirnya kemarau panjang telah berakhir. Para penduduk desa juga sudah kembali berdatangan. Seluruh warga sangat terkejut melihat Dasrat masih bertahan hidup dan mampu bertahan dari musim kemarau yang sangat panjang. Dan dari sinilah ayahnya dan seluruh warga desa tersadar bahwa tujuan Dasrat selama bertahun-tahun adalah membuat akses jalan. Dasrat bermaksud dengan terbelahnya gunung. Para warga tidak lagi mendaki gunung atau memutari pegunungan yang jaraknya sangat jauh. Dasrat tidak ingin kejadian yang menimpa istrinya terjadi kepada orang lain. Saat malam hari, ada sebuah bentrokan komunis India dan polisi di desanya, dan naasnya tembakan dari kedua belah pihak mengenai beberapa warga, termasuk ayah Dasrat, dan membuat ayahnya meninggal dunia. Hal ini semakin membuat Dasrat bersedih karena orang-orang kesayangannya telah meninggal, dan Dasrat hanya meratapi kesedihannya sambil menghancurkan sebuah gunung. Saat desanya dikunjungi oleh pemimpin di negara itu, Dasrat mencoba mendekatinya dan meminta dibuatkan jalan di desanya dari gunung yang telah dia hancurkan selama bertahun-tahun. Kemudian Dasrat berfoto dengan pemimpin tersebut dan dimuat di sebuah koran. Berita tentang kisah Dasrat yang membuat jalan seorang diri sangat cepat tersebar. Kemudian kepala desanya, yaitu anak dari Mukhia, menemui Dasrat untuk meminta maaf atas kelakuan ayahnya di masa lalu dan mengajak Dasrat untuk bekerja sama terkait permintaan bantuan dana dari pusat untuk membangun jalan. Dasrat kemudian mempercayakan ke anak Mukhia selaku kepala desa. Tetapi setelah sekian lama, bantuan dana pembangunan jalan belum juga cair. Dasrat bersama temannya yang bernama Alok mencoba mengeceknya di pemerintah setempat. Tetapi ternyata uangnya telah digelapkan oleh kepala desanya dengan mengatasnamakan Dasrat. Bahkan hasil pecahan bebatuan juga dijual oleh kepala desanya untuk menambah pundi-pundi uang. Di malam harinya, Dasrat mendatangi rumah kepala desanya. Dari sinilah akhirnya Dasrat mengetahui bahwa dirinya hanya dimanfaatkan. Dasrat kemudian mengancamnya akan melaporkannya ke pemerintah pusat di Delhi. Tetapi ancaman itu hanya ditanggapi dengan santai. Keesokan harinya, Dasrat berangkat ke Delhi dengan menggunakan kereta. Tetapi karena tak ada tiket dan tak ada uang, Dasrat kemudian dilempar dari atas kereta. Namun Dasrat tidak patah semangat. Dasrat akan berjalan kaki ke Delhi yang jauhnya 1.300 km dari desanya. Tetapi sesampainya di sana, dia dilarang oleh petugas untuk masuk dan diusir karena dikira pengemis. Dan dengan perasaan kecewa, Dasrat kembali ke desanya.
Dasrat menyadari bahwa dirinya sudah terlalu tua dan sudah tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya untuk membelah gunung. Tapi keesokan harinya, dia kembali bersemangat karena banyak warga yang datang untuk membantunya menghancurkan batu. Namun kali ini, dia didatangi oleh beberapa polisi. Dasrat dituduh telah menjual batu gunung tanpa mendapatkan izin dari pemerintah dan terpaksa harus dipenjara. Untung saja, warga di desanya membela Dasrat dan melakukan aksi demo dengan tujuan agar Dasrat dibebaskan. Karena tak ingin berbuntut panjang, akhirnya pihak kepolisian membebaskannya. Dasrat sangat bahagia melihat para warga. Dahulu orang-orang menganggapnya gila, tetapi sekarang setelah 20 tahun lamanya, kini para warga di desanya mendukung dirinya dan bersatu untuk membantunya menghancurkan dan membelah gunung, lalu menyelesaikan jalan penghubung dari desanya ke desa lain. Dan berkat jalan yang dibuat oleh Dasrat selama 22 tahun lamanya, membuat desanya semakin berkembang. 4 tahun setelahnya, Dasrat meninggal dunia dikarenakan kondisinya yang sudah tua, dan kini Dasrat dikenang sebagai sosok pahlawan di desanya, dan film pun berakhir.